Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Triwahyuni dengan NIM 232104030005. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Produksi Bunyi Bahasa. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, apa sih pengertian produksi bunyi bahasa itu? Produksi bunyi bahasa adalah proses yang terjadi ketika manusia menghasilkan suara atau bunyi yang bermakna untuk komunikasi. Tidak semua bunyi manusia itu termasuk bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan organ bicara dan berfungsi sebagai alat komunikasi yang mengandung pengertian khusus. Dan apabila bunyi tersebut tidak bisa dipahami, maka tidak bisa disebut sebagai bunyi bahasa. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana proses terjadinya bunyi bahasa itu. Produksi bunyi bahasa manusia dimulai saat udara dari paru-paru dipompa keluar melalui batang tenggorokan menuju pangkal tenggorokan di tempat pita suara berada. Pita suara yang direntakkan oleh otot-otot akan bergetar ketika udara melewatinya, menghasilkan getaran yang kemudian menjadi bunyi. Selanjutnya, bunyi ini diteruskan keluar melalui mulut ataupun hidung. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan ketiga, yaitu apa saja sih alat-alat produksi bunyi bahasa itu? Alat-alat produksi bunyi bahasa atau organ-organ yang berfungsi untuk membentuk bunyi bahasa itu ada 11 teman-teman. Yang satu yaitu rongga dada. Rongga dada berfungsi untuk menekan udara ke arah paru-paru dengan tekanan yang sangat rapi dan tingkat yang berbeda-beda. Proses inilah yang mengakibatkan terjadinya penggalan dalam satu kata. Yang kedua ada sekat rongga. Nah, sekat rongga inilah yang memisahkan antara alat-alat pernapasan dengan alat-alat pencernaan. Fungsinya yaitu membantu mengatur tekanan udara lewat tekanan terhadap rongga dada. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan udara yang menjadi sumber terbentuknya bunyi bahasa. Yang keempat yaitu saluran udara. Saluran udara adalah sebuah pipa udara yang terbuat dari cincin-cincin tulang rawan yang terletak di paru-paru dan di bawah kerongkongan, sepanjang kira-kira 12 cm. Fungsinya dalam bicara adalah sebagai tempat lalunya udara yang merupakan bahan baku dari suatu bunyi yang datang dari paru-paru untuk diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung. Yang selanjutnya itu yang kelima, tenggorokan. Tenggorokan adalah rongga di ujung saluran pernapasan. Pangkal tenggorokan berfungsi untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Rongga tersebut dapat membuka atau menutup. Jika rongga tenggorokan membuka, akan membentuk bunyi vokal. Sebaliknya, jika rongga tenggorokan itu menutup, akan membentuk bunyi konsonan. Yang keenam yaitu faring. Faring ialah rongga yang terletak di antara pangkal-pangkal tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung. Dalam pembentukan bunyi, fungsinya sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. Yang ketujuh yaitu langit-langit lunak. Velum beserta bagian ujungnya yaitu anak teka atau uvula dalam menghasilkan bunyi bahasa dapat turun atau naik. Ketika bernafas normal, langit-langit lunak dan anak teka tersebut turun, sehingga udara dapat leluasa masuk ke hidung, termasuk ketika membentuk bunyi nasal. Ketika menghasilkan bunyi non-nasal, langit-langit lunak dan anak teka menutup rongga hidung. Fungsinya yaitu membuat rongga mulut sebagai kontak resonansi untuk beberapa bunyi tertentu. Yang kedelapan yaitu langit-langit keras. Fungsinya untuk memisahkan rongga mulut dan rongga hidung, serta membantu dalam proses bicara dan makan. Yang kesembilan yaitu gigi. Fungsi gigi adalah sebagai organ bicara sangat jelas karena merupakan penghambat udara yang datang dari paru-paru, sehingga udara tidak keluar secara serentak dari rongga mulut. Yang ke-10 ada lidah. Fungsi dari lidah adalah sebagai artikulator dengan cara mengubah aliran udara dari paru-paru menjadi bunyi yang bermakna melalui berbagai gerakan seperti menyentuh, mendekat, dan menyempitkan saluran suara. Yang terakhir atau yang ke-11 adalah bibir. Bibir atas berfungsi sebagai artikulator pasif bersama dengan bibir bawah yang menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan oleh dua bibir tersebut disebut dengan bunyi bilabial. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis bunyi bahasa.
Jenis bunyi bahasa sebagai hasil dari proses kerjasama antara hembusan udara dengan alat-alat bicara sebagai artikulator itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bunyi vokoid. Bunyi vokoid adalah bunyi yang dibuat oleh hembusan udara dari paru-paru tanpa dihalangi oleh artikulator. Yang kedua ada bunyi kontoid. Bunyi kontoid adalah bunyi yang dibuat oleh hembusan udara dari paru-paru dan dihalangi oleh alat bicara. Selanjutnya yaitu jenis bunyi bahasa berdasarkan apakah saluran udara menahan arus udara atau tidak, itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bunyi vokal. Bunyi vokal atau bisa juga disebut dengan harokat. Dalam bahasa Arab, vokal mirip dengan vokoid, yaitu bunyi bahasa yang arus udaranya tidak terhalang oleh artikulator. Bunyi vokal ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama ada posisi lidah yang tinggi atau rendah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir yang menghasilkan vokal. Yang kedua ada konsonan atau as-shawamid, adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas, atau glotis. Konsonan juga bisa dikatakan mirip dengan bunyi kontoid. Selesai sudah presentasi materi produksi bunyi bahasa pada kali ini. Jika ada kurang, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.